Lesen, salam literasi, ayo membaca. Perkenalkan, nama saya Fiona Olivia Panggabean dengan guru pembimbing saya, Ibu Linda Emsen, dari SMP Negeri 1 Jayapura. Pada kesempatan kali ini, saya akan membacakan buku cerita yang berjudul Misteri di Hutan Rimba. Yang dikarang oleh Eri Rieti ini berasal dari Sumbawa. Pada zaman dahulu, di Kerajaan Bima, terdapat sebuah kesultanan. Di sana, memerintah seorang raja bernama Sultan Salehuddin. Sultan Salehuddin memerintah dengan arif bijaksana. Oleh karena itu, seluruh rakyat sangat mencintai rajanya. Beliau masih muda dan berparas tampan, serta gagah. Namun, raja tersebut belum berpikir untuk memiliki permaisuri. Padahal, jika beliau mau, tentu tidak akan sulit karena banyak sekali putri bangsawan maupun putri sultan yang senang dengannya. Di kerajaan, Ibu Suri juga sering mengingatkan agar Sultan Salehuddin segera memiliki permaisuri. Namun, oleh Sultan selalu dijawab dengan halus dan Sultan selalu menjawab kalau dia belum menemukan calon permaisuri yang diidam-idamkannya. Sultan Salehuddin senang sekali berburu bila ada waktu senggang. Sultan berburu dengan diikuti para pembesar istana. Beliau berburu dalam waktu yang lama sehingga menginap berapa lama di hutan. Pada suatu hari, Sultan Salehuddin dan rombongannya pergi berburu ke kaki Gunung Londa. Menurut para penyelidik, di sana banyak berkeliaran rusa muda yang empuk dagingnya. Kawasan hutan Londa itu merupakan hutan belantara yang sangat subur. Hutan itu dikelilingi pohon-pohon tinggi yang besar dan besar. Pohon itu tumbuh dan menjulang tinggi bagai tengok-tengok raksasa. Rumpun dan semak-semaknya rimbun, mengonggok-onggok dan menghijau. Udaranya di sekitar sangat nyaman. Kawasan Gunung Londa merupakan kawasan yang jarang sekali dijamah tangan-tangan pemburu. Sultan Salehuddin sudah 2 hari 2 malam berburu di kawasan itu. Namun, tidak seekor rusa pun didapatkannya. Sultan Salehuddin heran dengan laporan penyidik yang mengatakan banyak rusa berjalan di hutan, namun Sultan tidak berputus asa. Akan tetapi, pengawalan tetap diadakan sebagai kewaspadaan. Menjelang tengah malam, para pengawal melaporkan bahwa mereka mendengar suara jeritan. Jeritan apa kiranya? Tanya Sultan dengan keheranan. Oh, seperti jeritan wanita. Tuanku, tuanku, jawab pemimpin pengawal. Mulanya, kami mengira suara itu hanya suara semilir angin malam yang menerpa daun-daunan. Akan tetapi, setelah kami selidiki, benar-benar suara jeritan wanita, tuanku. Malam hari, sekeliling tampak menghitam gelap sehingga sulit sekali untuk menebuskan pandangan ke balik pohon-pohon itu. Menjelang tengah malam, suara aneh itu berhenti. Akhirnya, Sultan memutuskan untuk kembali ke perkemahannya. Besok kita selidiki lagi. Siang hari, biasanya tidak akan sesulit seperti sekarang, ujar Sultan. Sultan memerintahkan beberapa pengawal untuk tetap berjaga-jaga di sekitar pohon-pohon itu. Pagi sekali, Sultan dan Mengku Bumi serta beberapa pengiring yang dipercayanya mengulang kembali penyelidikannya. Di bagian hutan yang paling dalam terdapat beberapa pohon besar dan tinggi. Posisinya memutar bagai pagar yang kokoh. Celah di antara pohon-pohon itu ditumbuhi rumpun dan semak-semak berduri, seolah-olah memang sebuah pagar atau benteng melindungi apa yang ada di dalamnya. Antara pohon-pohon itu berduri, "Jangan sampai melukai tuanku," jawab Mengku Bumi. Dengan sangat hati-hati, mereka penyeruduk rumpun dan semak-semak berduri itu. Mereka bergerak perlahan, menerobos sampai ke bagian dalam. Kemudian, melalui celah-celah rumpun mereka melihat sebuah gubuk berukuran besar. Di dalam gubuk itu terlihat seekor kerbau betina tengah berhadapan dengan 2 orang gadis. Sultan dan Mengku Bumi saling berpandangan keheranan. Sungguh tidak terduga, apa yang dilihatnya sangat di luar dugaannya.
Apalagi kedua gadis itu sangat cantik. Mengku jangan-jangan mereka itu bukan manusia. Jangan-jangan mereka itu bidadari, bisik Sultan Salehuddin. Mengku menjawab, hanya dengan mengangkat bahu, sementara pandangannya tidak lepas tertuju kepada kedua gadis itu. Kedua gadis itu sebaya, umurnya baru menginjak dewasa. Bagian pojok gubuk, gadis yang satu kemudian mengambil jerami, lalu digelarkannya untuk alas kerbau itu. Gadis yang satu lagi mengambil rumput muda dari keranjang lalu disuapkannya ke mulut kerbau itu. Sementara gadis yang satu menyuapi yang satu lagi mengambil air dan kain penita. Kemudian dengan penuh kasih sayang mengikat tubuh kerbau. Melihat pemandangan itu, Sultan Salehuddin benar-benar merasa takjub. Sedangkan Mengku Bumi terbelat-belat keheranan. Mereka tidak mengerti bagaimana mungkin seekor kerbau dapat bicara dan berenang dua orang gadis yang cantik. Salah seorang dari gadis itu dengan berbagai cara. Bagaimana caranya menurut Mengku Bumi? Kita culik saja salah satu dari mereka. Nol, tetapi yang mana yang tuanku inginkan? Bukankah perbuatan itu tidak terpuji, apalagi dilakukan olehku sebagai sultan? Hamba akan mencoba dengan jalan yang wajar, tetapi rasanya tidak mungkin. Induk kerbau itu tidak mungkin mau memberikan anaknya. Ah, tuanku, tidak ada jalan lain lagi selagi menculiknya. Lagi pula, mereka bukan warga kesultanan kita. Sultan Salehuddin telah mabuk dengan kecantikan gadis itu, sehingga dia tidak dapat berpikir jernih lagi. Usul Mengku Bumi disetujuinya dan akan dilaksanakan esok pagi. Namun, sebelum melaksanakannya, Sultan memerintahkan pengirimnya untuk segera kembali ke keraton. Pemburuan yang belum membawa hasil itu dinyatakan batal. Esok paginya, Sultan Salehuddin dan Mengku Bumi kembali ke gubuk yang diliputi pohon-pohon besar. Mereka langsung menerobos rumpun dan semak-semaknya di antara batang-batang pohon dengan sangat hati-hati. Dari celah-celah rumpun mereka melihat induk kerbau itu diiringi kedua gadis berjalan menuju salah satu celah antara pohon-pohon. Berhati-hatilah kalian, anak-anakku, jangan sampai sesuatu terjadi sepanjang ibu pergi, kata induk kerbau. Bu, aku jadi takut, kata salah satu gadis. Sebaiknya hari ini ibu tidak usah pergi saja, kata gadis yang satu lagi. Di antara pohon-pohon, diikuti pandangan cemas kedua anak gadisnya. Ketika induk kerbau itu telah berlalu, kedua gadis itu kemudian masuk ke dalam gubuk. Sekaranglah waktunya untuk menculik salah satu dari mereka, bisik Mengku Bumi. Tunggu sampai kerbau itu berada sangat jauh dahulu, ujar Sultan Salehuddin. Mereka menanti sambil mengawasi kedua gadis itu. Sultan Salehuddin meneliti kedua gadis itu dengan sangat seksama. Ia ingin menentukan mana yang lebih cantik. Ternyata sangat sulit. Keduanya sama-sama lembut dan cantik. Tak ada perbedaannya sedikit pun. Setelah cukup lama menanti, Sultan Salehuddin memberi isyarat kepada Mengku Bumi. Mengku Bumi mengambil penuh hati, kemudian keduanya keluar dari rumpun. Kedua gadis itu sangat terkejut dengan melihat kemunculan dua laki-laki yang sama sekali tidak dikenalnya. Mereka menjerit memanggil ibunya, namun sebelum dapat berbuat sesuatu, Sultan menangkap salah satu dari mereka yang membawanya keluar. Gadis yang satu lagi berusaha mendorong saudarinya, tetapi Mengku Bumi segera menghalanginya. Akhirnya, ia hanya bisa menangis menjerit-jerit sementara saudarinya telah dibawa oleh pergi Sultan. Sultan Salehuddin menggendong gadis yang diculiknya. Sultannya membawa keluar melalui celah yang dilalui kerbau tadi. Ia merasakan gadis itu meronta-ronta berusaha membebaskan diri. Aku suka padamu, oleh karena itu sesungguhnya aku tidak berburu padamu, kata Sultan Salehuddin ketika menaikkannya ke atas pelana kudanya. Mata gadis itu berbinar-binar ketika beradu pandang dengan Sultan.
Tadinya, gadis itu meronta-ronta karena takut, sekilas juga berubah menjadi pucat. Sekarang, gadis itu tidak meronta, bahkan diam menurut ketika Sultan meloncat dan duduk di belakangnya. "Siapa namamu?" tanya Sultan. "Siti Mardinah," jawab gadis itu dengan malu-malu. Sultan Salehuddin mempercepat lari kudanya. Ia benar-benar lega karena gadis itu sama sekali tidak memperlihatkan sikap ingin melepaskan diri lagi ketika gadis itu dibawanya menaiki kuda. Sementara di belakangnya, Mengkubumi memacu kudanya pula. Senja telah menangkap menjemput malam. Langit hitam dan melalui gunung, hutan rimba yang biasanya nyaman bagi Siti Parthina, tidak demikian saat ini. Sepanjang siang hingga malam hari, ia menangis terseduh-seduh meratapi Siti Parthina yang hilang diculik orang. Demikian cerita yang saya bacakan. Terima kasih, salam literasi, ayo membaca.